YouTube sudah berubah. Platform yang awalnya untuk saling sharing konten berujung menjadi sebuah media yang dikuasai oleh algoritma. Tidak ada kebebasan lagi dan semuanya harus mengikuti sistem. Gak heran banyak sekali channel YouTube senior yang pensiun dan pamit karena memang YouTube lebih peduli dengan viewers ketimbang para kreatornya. Loh, maksudnya gimana? Jadi inilah betapa jauhnya YouTube telah berubah di segmen flashback ketika YouTube pertama kali dibuat pada tahun 2005 oleh 3 founder bernama Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, dimana dari video ini yang menjadi video pertama di platform YouTube. YouTube awalnya adalah sebuah website yang isinya hanyalah video-video random sharing biasa. Tidak ada konten kreator, tidak ada AdSense, dan tidak ada yang namanya video dengan editing ribet. Semuanya hanya berisi orang-orang yang sedang iseng mengupload video. Gak heran YouTube di tahun itu kebanyakan isinya hanyalah video-video yang emang random trend oriented, seperti kompilasi video lucu, kompilasi musik, video cover musik, ataupun meme yang emang semuanya sedang banyak ditonton di tahun-tahun itu. Di era ini cara YouTube merekomendasikan video benar-benar random dan berkutat pada video yang sedang ramai aja. Kalian masih ingat Harlem Shake, Nyanket, sampai dengan Rickroll? Itu semua merupakan meme viral di internet pada masanya. Lucunya video meme tadi banyak yang sebenarnya nggak ada niat dibikin dan mereka cuma diupload untuk sekedar iseng aja. Intinya dulu kontennya lucu, unik, dan jadi tren, sudah pasti YouTube akan rekomendasikan. Lalu berlanjut ke tahun 2007 setelah YouTube diakuisisi oleh Google dengan harga 1,65 miliar dolar. Fitur YouTube Partner atau simpelnya Google AdSense akhirnya muncul yang memungkinkan orang bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube dengan menaruh iklan di video yang mereka upload. Fitur ini sendiri ada agar semakin banyak orang yang tertarik untuk menggunakan YouTube dan berkarya di platform ini. Disinilah masa YouTube mulai melek dan peduli dengan para konten kreatornya. Di zaman ini pula istilah YouTuber mulai muncul karena mulai banyak channel YouTube yang kontennya itu niche dan lebih personal. Konten gaming, masak, vlog, edukasi, komedi, dan lain-lain. Di era ini juga YouTube sudah menjadi platform yang memiliki video-video dengan konten yang unik. Sebut saja channel-channel seperti PewDiePie, Linus Tech Tips, Logan Paul, KSI, atau channel Indonesia seperti Kevin Anggara, Tara Arts, Chandra Liao, Edozel, Agung Hapsa, dan masih banyak lagi yang emang sudah mulai eksis di YouTube pada era itu. Apalagi AdSense di era ini benar-benar gacor, sehingga nggak jarang membuat konten di YouTube benar-benar bisa merubah hidup seseorang. Dan era ini juga berlanjut sampai tahun 2010-an ke atas. YouTube mulai merekomendasikan konten secara angka dan personal juga. Di masa itu jumlah subscriber sangatlah penting, karena semakin banyak subscribers, semakin sering pula konten kalian direkomendasikan. Karena YouTube menganggap konten kalian benar-benar disukai oleh kebanyakan viewers. Makanya jangan lupa subscribe lah. Dari POV viewers juga biasanya YouTube mulai merekomendasikan konten-konten yang emang kita sering like, komen, dan juga subscribe. Dengan sistem seperti ini, gak heran jika di era tersebut banyak sekali konten kreator yang benar-benar mengedepankan kualitas, karena semuanya berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk para viewersnya. Habit netizen YouTube pada masa itu pun benar-benar memiliki hype yang sangat tinggi untuk konten yang berkualitas dan bermanfaat, karena pada dasarnya di era ini kitalah yang mencari sendiri konten yang kita suka. Era ini benar-benar seolah menjadi era emasnya para YouTuber dan YouTube itu sendiri. Dan ekosistem ini terus berjalan sampai akhirnya semua berubah drastis ketika sudah memasuki era modern. Masuk ke era modern atau sekitar tahun 2020-an hingga sekarang, hampir semua orang ingin menjadi YouTuber. Dan bukan rahasia lagi kalau memang dunia ini sudah banyak berubah sejak 2020 menyerang, termasuk ekosistem YouTube dan para penontonnya. Jadi
apa yang berubah? Channel-channel senior yang gue mention di chapter sebelumnya mostly udah pensiun atau tidak seproduktif dulu lagi. Subscribers sudah tidak sepenting itu. YouTube Rewind sudah hilang. Dislike juga sudah hilang. Trending juga sudah hilang. Bahkan YouTube yang awalnya memiliki fokus utama di konten kreatornya juga telah berubah untuk lebih fokus ke penggunanya. Dari semua perubahan ini, apa yang akan terjadi? Ya sesimpel, retensi adalah segalanya. Tidak peduli kalian channel senior, tidak peduli kalian konten berkualitas atau tidak peduli subscribers kalian jutaan ataupun ribuan, selagi tidak memiliki retensi penonton atau watch time yang bagus, konten kalian adalah konten gagal. Di era modern dengan banyak sosial media seperti TikTok, Instagram Reels, dan lain-lain, YouTube mau nggak mau harus berubah cara mainnya untuk terus bertahan. Oleh karena itu, cara kerja algoritma YouTube sekarang itu dibuat untuk bagaimana caranya agar kalian terus menonton YouTube. Bukan lagi memberikan konten yang emang kalian benar-benar suka, tapi memberikan konten yang emang mau nggak mau ataupun suka nggak suka bisa membuat kalian bertahan di YouTube itu sendiri. Sehingga algoritma sekarang tidak bergantung pada kualitas konten yang kalian buat lagi, tapi sudah bergantung penuh pada penonton. Masalahnya, sejak TikTok populer, habit penonton benar-benar sudah berubah. Mereka cenderung lebih suka menonton video pendek dan cenderung ingin konten yang semuanya serba cepat dan jelas. Sehingga konten yang direkomendasikan oleh YouTube sekarang jelas nggak akan jauh-jauh dari formula tadi. Konten drama, konten kontroversi, konten AI, pokoknya konten yang terkadang jauh dari kata berkualitas. Yang berujung sistem algoritma YouTube di era modern memaksa kreator untuk membuat konten yang benar-benar terstruktur dan sesuai oleh sistem yang dibuat. Tidak ada lagi kata idealis. Sekarang bukan lagi soal siapa yang udah lama berkarya di YouTube, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi dengan algoritma. Dan tidak ada lagi membuat konten sesuai dengan apa yang kita benar-benar suka, karena semua ini telah berubah menjadi sebuah bisnis. Jadi apakah kalian masih ingin menjadi seorang YouTuber? Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian juga merasa kalau YouTube semakin sini semakin berbeda? Silahkan komen aja. Pada akhirnya platform ini sudah menjadi bisnis, dan memang pada dasarnya minat penonton di era sekarang juga sudah jauh berubah, sehingga mau tidak mau platform seperti YouTube harus terus memutar otak agar terus relevan di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dan itu juga berlaku ke kita sebagai orang yang memutuskan untuk menjadi content creator atau ya YouTuber. Dan terima kasih kepada para member channel ini yang sudah terus mendukung channel Dazzle. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.